Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami dan kita akan melanjutkan obrolan kita atau pembahasan kita tentang tajuk kali ini. Oke, Bang Ago, ini tentang regulasi, sepertinya hal yang sangat penting sekali karena memang alih fungsi pantai sekarang sudah beralih ke wisata, bahkan pertambakan. Seperti saat ini, regulasinya seperti apa Bang Ago? Iya, kalau bicara kita kembali ke regulasi, sebenarnya regulasi itu sudah cukup ya. Ada undang-undang lingkungan hidup, ada yang mengatur soal kalau bangunan ya, keberadaan bangunan di garis padan pantai. Kalau untuk wisata itu juga ada izin-izin yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau regulasi sih sebenarnya sudah cukup. Cuma lagi-lagi kan di Indonesia ini kan ada budaya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Oke, apakah regulasi ini sebenarnya sudah memihak pada lingkungan? Kalau regulasi sudah memihak kepada lingkungan ya, tapi lagi-lagi persoalannya adalah penerapannya di lapangan gitu. Lagi-lagi persoalannya di sini adalah penerapannya di lapangan. Karena apa? Kondisinya yang terjadi adalah deforestation atau beralihnya hutan mangrove menjadi pertambakan kah, area wisata kah, gitu kan? Itu terjadi demikian masif loh, gitu. Angkanya kan luar biasa. Dari 8 juta hektar lebih itu menjadi 3,5 juta hektar. Itu kan angka yang luar biasa besar sekali. Bahkan kalau kita bicara lagi dari jumlah hutan mangrove yang ada, dari 35 juta hektar itu, yang bagus itu tinggal 1,1 juta. Yang dalam keadaan krisis itu 1,1 juta. Jadi sepertiganya sudah kritis pula gitu loh. Jadi kalau kita bicara regulasi itu sebenarnya sudah cukup. Sekarang itu tinggal bagaimana pemerintah menegakkan regulasi yang sudah ada. Di tiap daerah itu sudah ada RT RW, ya kan? Mana lokasi untuk pariwisata, mana lokasi untuk pertambakan, ya kan, mana lokasi konservasi itu sudah ada semua. Tapi lagi-lagi itu tadi rata-rata peraturan kita ini kan macan kertas. Cuma ada galak di atas kertas, tetapi di lapangan banyak orang yang kalau regulasi sudah sangat jelas gitu ya. Tapi apa yang salah sehingga orang-orang atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini mengalihfungsikan Bang Ago? Iya. Saya rasa adalah komitmen, ya, komitmen. Kalau misalnya ada komitmen keberpihakan kepada pelestarian lingkungan, ya, bahwa kita menyadari bahwa keberadaan mangrove itu sangat penting, ya kan, sangat krusial bahkan, apalagi kita menghadapi perubahan iklim, pemanasan global, ya. Saya rasa kalau ada komitmen, ada kesadaran, pemerintah sadar, masyarakat juga sadar, ya mungkin persoalan mangrove ini dapat kita redam. Itu mungkin saja ya para pengusaha wisata pertambakan tuh tidak merasakan nanti dampaknya seperti apa gitu kan Bang Ago. Tapi upaya tegas apa sebenarnya yang sudah dilakukan untuk oknum-oknum ini Bang Ago? Iya, jadi begini, kita berharap ya sikap yang dikeluarkan pemerintah nantinya itu terhadap pelestarian mangrove itu tidak hanya menstop izin pertambakan yang akan ada gitu kan, tapi juga harus memikirkan bagaimana lahan-lahan mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi tambak ya. Pemerintah harus melihat tuh mana yang ya mungkin secara perizinan sudah benar, mana yang ilegal. Kalau yang ilegal berarti dia harus dihukum ya kan, bisa ditindak ya kan. Nah, terus tidak hanya usahanya atau pertambakannya dihentikan, tetapi juga harus dituntut untuk merecovery, untuk mengembalikan lahan yang sudah dirusak itu agar dikembalikan gitu loh, ditanam kembali gitu. Jangan tampaknya sudah di stop, sudah begitu saja, tetapi lahannya tidak dikembalikan. Ya. Bisa saja tampaknya stop, yang akan datang akan buka kembali ya kan Bang Ago. Kondisinya kan begini kan, ya kayak misalnya di beberapa lokasi di Lampung Timur, di berbagai daerah lainnya, lokasi itu lokasi mangrove, dirusak nih sama masyarakat sekitar, ya kan, terus dihijaukan kembali, karena tidak dijaga, akhirnya dirusak lagi. Jadi kesannya apa? Seperti teman-teman Walhi bilang,
menjaga mangrove di Indonesia itu terkesan hanya sekedar proyek. Oke. Ya kan? Ada anggarannya, ada alokasi anggarannya, ada program pengadaan mangrove-nya. Kemudian kalau misalnya bibit itu sudah siap, kemudian ditanam, ya kan? Kemudian diekspos sama media, selesai. Selesai. Ya kan? Setelah itu tidak ditindaklanjuti dengan bagaimana menjaganya, melestarikannya, dan yang paling penting itu bagaimana mengajak masyarakat sekitar untuk terlibat aktif menjaga mangrove. Karena mangrove itu punya manfaat yang sangat besar sekali, ya. Manfaatnya misalnya dia itu bisa menjadi penahan gelombang laut, ya. Dia bisa mencegah proses abrasi, ya. Dia juga bisa mencegah air laut ke darat, ya. Intrusi air laut ke darat, ya. Dan sekarang yang lebih penting lagi, hutan mangrove itu ternyata lebih efektif loh dari hutan tropis untuk mengikat zat karbon, ya. Jadi kalau misalnya butuh 1000 hektar untuk menyerap emisi karbon, ya, dalam untuk 1000 ton, hutan mangrove itu bisa 3 sampai 5 kali lebih kuat menyerap emisi. Makanya sebenarnya bukan lebih penting, ya, krusial untuk menjaga hutan mangrove. Oke. Itu karena manfaatnya banyak sekali. Berarti memang harusnya orang-orang itu memahami sekali ya apa dampaknya ketika dialihfungsikan, ya Bang Ago. Betul, ya. Jadi makanya kita mendorong pemerintah dalam menjaga hutan mangrove biar tidak dikatakan ini sebagai pengalihan isu, ya kan, atau isapan jempol belaka. Itu ada, ya, program yang jelas lah gitu dalam mengelola mangrove, melibatkan masyarakat, ya kan. Sebenarnya kalau itu dijaga ekosistemnya dengan baik, ya kan, kaya dengan flora fauna, itu hutan mangrove bisa menjadi agrowisata, ya, bisa punya nilai secara ekonomis, ya kan. Tapi kalau hutan mangrove itu dirusak, justru nih, kalau masyarakat sadar, pemerintah sadar, itu justru akan perlahan-lahan mengurangi nilai ekonomi dari habitat laut itu sendiri, ya kan. Akan banyak flora fauna yang punah, ya kan. Yang tadinya itu jadi lokasi populasi pengembangbiakan kepiting, ikan dan lain sebagainya, itu nanti akan merosot. Makanya tidak heran apabila di suatu daerah hutan mangrove-nya itu rusak, ya, yang terjadi adalah apa? Tangkapan nelayan turun, ya kan. Penghasilan nelayan dari laut itu menurun. Jadi sebenarnya apa? Kalau kita menjaga alam, ya, merawat alam, alam juga akan memberikan yang terbaik kepada benar kita. sekali. Oke. Seperti itu. Sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan atau siapa yang bisa menagih kinerja pemerintah dalam hal ini, Bang Ago? Iya, semua pihak, ya. Kita tidak bisa hanya menunjuk kepada pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat. Itu ayo kita sama-sama menjaga hutan mangrove yang tersisa ini di Indonesia ini supaya tidak lagi berkurang. Ya, dari 3,5 juta ini sudah cukup lah. Jangan sampai 10-20 tahun kemudian tersisa tinggal ribuan hektar atau bahkan ratusan hektar saja. Padahal ke depan itu dampak perubahan iklim itu semakin nyata. Bumi ini bakal semakin panas kalau misalnya mangrove itu lenyap dari muka bumi kita. Intinya adalah kinerja masyarakat semuanya, penduduk Indonesia dan juga pemerintah. Betul. Ya. Oke, Bang Ago. Nanti kita akan kembali lagi untuk bahas trending topik di 3 platform Lampung Pos lainnya. Oke pemirsa Mitra TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja di 3 platform lainnya. Tetaplah bersama kami.